Perkenalkan, nama saya Abbas Tegar Wijaksono, mahasiswa STEM dari kelas 21 dan dengan NIM 2200302008. Pada hari ini saya ingin mempresentasikan buku kerja 6, yaitu membangun usaha yang efektif, Junior Business Facilitator. Bisnis yang saya buat yaitu Ortus Egg Apparel. Lanjutnya, rencana bisnis atau bisnis plan, produk atau jasa, Ortus Egg Apparel. Deskripsi usaha diidentifikasi berdasarkan hasil wawancara dengan klien. Data perusahaan yaitu nama usaha Ortus Egg Apparel, tempat Jalan MT Haryono nomor 77 Jakarta Selatan, basis usaha berkembang atau menengah, bentuk usaha alat olahraga. Data pengusaha yaitu nama Abbas Tegar Wijaksono, lahir di Semarang, tanggal 28 Oktober 2002, pendidikan sedang menempuh S1 program studi manajemen perhotelan, kualifikasi profesi yaitu perhotelan. Struktur organisasi, pimpinan perusahaan Abbas Tegar Wijaksono, pemilik sekaligus pimpinan perusahaan atau usaha, memberikan arahan ke organisasi atau karyawan, membuat aturan kerja dan SOP kerja, mengambil keputusan tertinggi, menentukan pencapaian visi dan misi. Bagian operasi produksi, mengolah bahan baku menjadi produk jadi, mempersiapkan bahan, membantu pengaturan alur produksi, pengawasan terhadap alat dan bahan produksi. Bagian jaminan mutu, meningkatkan kualitas bahan, menambah produk atau model terbaru, bertanggung jawab atas mutu dan kualitas produk yang dihasilkan, melakukan quality control terhadap produk yang akan dijual. Mengadakan hubungan kerja, menjamin terlaksananya pengelolaan keluhan pelanggan. Alasan pemilihan bisnis, karena tingkat minat masyarakat besar untuk produk ini. Produk yang ditawarkan juga memiliki harga yang lebih terjangkau apabila langsung datang ke official store dan banyak varian baru yang lebih menarik. 2. Analisa pemasaran. A. Ada produk. Produk yang kami produksi adalah Ortus Egg Apparel. Produk diproduksi dan dipasarkan dalam bentuk satuan dan paketan. Selanjutnya ada lokasi atau distribusi. Lokasi usaha berada di Jalan MT Haryono nomor 77 Jakarta Selatan. Pelanggan dapat membeli secara langsung atau secara online melalui aplikasi Shopee, Lazada, dan Tokopedia. Harga yaitu untuk harga satuan di kisaran Rp250.000 sampai Rp599.000. Harga paketan yaitu sekitar Rp245.000 sampai Rp500.000. Harga disesuaikan dengan segmen target pasar yaitu kalangan menengah hingga atas. Untuk promosinya, itu kami menggunakan Instagram, online shop yaitu seperti Shopee, Lazada, dan Tokopedia, lalu melalui website resmi kami. Dan untuk pembelian satu paket sepatu plus tas, gratis kaos kaki. Selanjutnya ada analisis operasional, diidentifikasi berdasarkan produk dan produksi. Pertama ada desain produk, nama produk yaitu Ortus Egg Apparel. Karakteristiknya yaitu Ortus Egg adalah apparel yang menyediakan banyak varian sepatu futsal yang menarik dan berkualitas dengan harga yang terjangkau. Selanjutnya ada manfaat produk. Dengan bahan yang berkualitas, maka akan memberikan kenyamanan dan membuat Anda mampu bermain maksimal. Serta bahan yang kokoh membuat kita merasa aman, kuat, dan tahan lama. Selanjutnya ada proses produksi, yaitu dikarenakan ini outlet sepatu, jadi tidak memiliki proses produksi. Proses produksi hanya dilakukan di setiap pabrik dari brand sepatu tersebut. Jadi yang kami lakukan di pabrik kami, hanya setiap produk datang ke gudang, sepatu akan dicek terlebih dahulu mulai dari kardus sampai ke bagian detail lainnya. Jika sudah dicek akan disusun di rak yang sudah disediakan di gudang dan disusun kembali. Barang yang ada di gudang siap dipasarkan apabila barang yang didisplay sudah habis. Selanjutnya ada 3 produk unggulan dari Ortus Egg Apparel. Yang pertama yaitu Metasala Jogo X,
Lalu ada Tiempo Max 11. Selanjutnya ada Mercurial Vapor 9. Selanjutnya ada analisa peluang pasar dan pesaing. Dilakukan berdasarkan peluang dan tingkat persaingan. A. Analisis peluang pasar. Analisis peluang pasar kami menargetkan setiap kalangan, dikarenakan harga terjangkau serta bahan yang kuat dan tahan lama, dan didukung peminat olahraga futsal saat ini yang berasal dari semua kalangan. Lalu ada tingkat persaingan. Tingkat persaingan rendah dikarenakan di lingkungan kami hanya store kami yang menjual sepatu futsal. Selanjutnya ada analisis keuangan. Dilakukan berdasarkan biaya dan penerimaan pendapatan dan rasio usaha. Analisa biaya usaha. Yang pertama ada biaya tetap. Yang pertama yaitu untuk membeli ruko, jumlahnya 1 unit sebesar 650 juta dan masa pakainya 10 tahun. Penyusutan per tahunnya yaitu 60 juta rupiah, dan untuk penyusutan per bulan yaitu 5.416.666 rupiah. Yang kedua ada rak sepatu dinding sebanyak 4 unit. Seharga 1.250.000 setiap unitnya. Dan jumlah harganya yaitu 5 juta rupiah, masa pakainya 5 tahun. Untuk penyusutan per tahunnya 1 juta rupiah dan penyusutan per bulannya 83.333 rupiah. Lalu ada mesin kasir Android POS sebanyak 2 unit sebesar 1.200.000 rupiah per unitnya. Ini jumlah harganya sebesar 2.400.000 dan masa pakainya 3 tahun. Untuk penyusutan per tahunnya yaitu 800.000 dan penyusutan per bulannya 66.666 rupiah. Lalu ada mesin edisi jumlahnya 1 unit sebesar 2.500.000 rupiah dan masa pakainya 5 tahun. Untuk penyusutan per tahunnya yaitu sebesar 500.000 rupiah dan untuk penyusutan per bulannya 41.666 rupiah. Selanjutnya ada Animal Lighting brand sepatu sebanyak 9 unit. Di harga 700.000 per unitnya. Jadi jumlah harganya 6.300.000 dan masa pakainya 7 tahun. Untuk penyusutan per tahunnya 900.000 rupiah dan untuk penyusutan per bulannya 75.000 rupiah. Lalu ada lampu ruangan sebanyak 5 unit. Harganya 150.000 per unit. Jumlah harganya 750.000 rupiah, masa pakainya 3 tahun. Penyusutan per tahunnya yaitu 250.000 rupiah, penyusutan per bulannya 20.833 rupiah, sehingga totalnya menjadi 5.704.164 rupiah. Lalu ada biaya variabel. Yang pertama bahan baku atau pokok. Bahan baku ada sepatu dari 2 tipe, unitnya 10 per 1 tipe. Harganya 45 unit di harga 250.000. 45 unit di harga 400.000 rupiah dengan total 19.250.000 rupiah. Yang kedua ada bahan pendukung yaitu pengawet sepatu cadangan sebanyak 2 unit dan seharga 20.000 rupiah dan jumlah harganya yaitu 40.000 rupiah. Yang ketiga ada tenaga kerja karyawan sebanyak 6 orang yang diberi gaji sebesar 2.500.000 rupiah dan totalnya 15 juta rupiah. Untuk totalnya sebesar 34.290.000 rupiah. Lalu ada biaya variabel per bulan. Itu biaya lain-lain seperti yang pertama transportasi jumlahnya 1 unit dan untuk 1 bulan di harga 300.000 rupiah. Totalnya menjadi 300.000 rupiah. Selanjutnya ada promosi untuk 1 bulan seharga 250.000 rupiah dan totalnya tetap 250.000 rupiah. Lalu ada listrik selama 1 bulan sebesar 1.300.000 rupiah dan totalnya yaitu 1.300.000 rupiah. Dan total keseluruhannya yaitu 1.850.000 rupiah. Lalu ada penerimaan pendapatan dan rasio usaha. Yang pertama yaitu dari sepatu futsal. Harga per unit yaitu yang pertama ada 300.000, yang kedua ada 500.000.
Penerimaan per hari yaitu 13.500.000 dan penerimaan per bulan sebesar 405 juta rupiah. Lalu totalnya yaitu 405 juta rupiah. Selanjutnya pendapatan laba per bulan sama dengan total revenue dikurang total cost yaitu sebesar 405 juta rupiah dikurang 1.850.000 rupiah dikurang 34.290.000 rupiah dikurang 5.704.164 rupiah mendapatkan total 363.155.836 rupiah. Lalu selanjutnya ada analisis SWOT dilakukan berdasarkan hasil analisa sebelumnya. Pertama ada strength, harga yang terjangkau bagi semua kalangan, cocok dipakai oleh setiap kalangan umur, memberikan dampak positif bagi pengguna, model dari setiap brand sangat bervariasi dan banyak model terbaru. Weakness-nya, kurangnya 3S atau senyum, sapa, salam dari karyawan toko, banyak box sepatu yang mulai tidak layak pakai tetapi tetap digunakan, ada beberapa sepatu yang tidak di-sol terlebih dahulu. Selanjutnya ada opportunities, peluang toko sepatu, bagus jika berada di lokasi yang strategis atau di pusat keramaian. Sangat menjanjikan dalam penjualan online. Teknologi dapat membantu pengusaha untuk lebih kreatif, membuat sepatu dan model-model terbaru. Semakin banyak peminat olahraga di setiap kalangan umur dan menjadikan sepatu lokal tujuan utamanya. Lalu ada trade, jumlah pesaing yang semakin banyak dan kreatif. Banyaknya produk KW, harga lebih terjangkau yang membuat banyak membeli produk tersebut. Banyaknya pesaing yang membuat desain serupa dengan brand yang berbeda. Lalu yang terakhir ada kesimpulan, yaitu kesimpulannya adalah banyak outlet lain menjual sepatu sport, tapi tidak fokus menjual brand lokal ternama. Oleh karena itu, Ortus X hadir dengan menanamkan rasa bangga terhadap produk bangsa sendiri yang tidak kalah menarik dan tidak kalah bagus dari brand asing, serta harga yang terjangkau dan kualitas yang menjanjikan jadi modal utama outlet ini untuk fokus menjual brand lokal. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.